Beberapa waktu lalu, Citayam Fashion Week menyita perhatian publik dan menjadi viral di Indonesia. Fenomena ini menjadi buah bibir setelah diunggah di media sosial. Tidak sedikit warganet yang memberi komentar dan tanggapan terhadap fenomena ini. Citayam Fashion Week adalah sebuah street fashion yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang sebagian besar berasal dari kawasan Citayam, Bogor, dan Depok. Kaum milenial tersebut datang dengan menggunakan moda transportasi KRL di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di stasiun MRT BNI Dukuh Atas dan Terowongan Kendal. Para remaja yang datang ke kawasan Sudirman tersebut sebenarnya hanya ingin memamerkan paduan fashion dan sekedar nongkrong di pusat kota. Mengusung konsep Harajuku ala Jepang, Citayam Fashion Week atau CFW ini menarik perhatian banyak kalangan, tak terkecuali para selebritis dan pejabat negara. Sejak fenomena ini mencuat, tak sedikit orang yang mulai penasaran dengan tempat asal para remaja ini. Maklum saja, sebelumnya kawasan Citayam memang tak populer, namun kini setelah wilayah ini kerap menjadi trending topik di media sosial, sejarah Citayam pun mulai dipertanyakan. Lalu di manakah sebenarnya letak Citayam itu sendiri? Anak Jakarta pasti bertanya-tanya, sebenarnya Citayam termasuk wilayah Depok atau Bogor? Citayam memang terletak di antara perbatasan kota Depok dan Kabupaten Bogor, namun secara administratif Citayam termasuk ke kawasan Kabupaten Bogor. Belum diketahui secara pasti asal-usul dari nama Citayam, namun ada beberapa versi yang menyebutkan Citayam merupakan serapan dari bahasa Sunda yang terdiri dari dua kata, yaitu cit yang berasal dari kata pencit dan hayam, yang digabung menjadi pemencitan hayam atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna pemotongan ayam. Versi lain menyebutkan Citayam diambil dari kata ci yang bermakna sungai dan ayam yang jika digabungkan menjadi sungai ayam. Apapun asal-usulnya, kini nama Citayam merupakan sebuah nama tempat yang tengah menjadi sorotan banyak orang. Dilihat dari sejarahnya, penamaan Citayam sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, Citayam adalah sebuah kawasan perkebunan milik orang Belanda atau dikenal dengan Land Citayam. Dahulunya Citayam termasuk dalam daerah residen Batavia yang kini bernama Jakarta. Berdasarkan peta Cipacong Hergin in the Yarn tahun 1899 sampai tahun 1900 yang diterbitkan oleh Topographic Bureau pada 1901, sudah disebutkan nama Citayam yang ditulis berdasarkan ejaan lama. Menurut peta tersebut, area Citayam meliputi Kampung Bojong, Pondok Terong, Rawageni, Ratu Jaya, Pabuaran, dan Citayam sendiri. Kemudian Kampung Citayam dengan beberapa kampung lain yang berdekatan dibentuk menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Citayam. Meski baru populer semenjak fenomena fashion show ala para remaja, Citayam pada masa penjajahan Belanda justru menjadi wilayah yang digemari. Bahkan Citayam disebut-sebut sebagai salah satu wilayah ekonomi yang cukup sibuk. Sejak era kolonial, Citayam merupakan daerah penghasil karet yang tersohor. Di Landhuis Citayam terdapat rumah tuan tanah dan properti lainnya termasuk pabrik penggilingan karet. Dalam perkembangannya, nama Citayam menjadi lebih sangat menonjol seiring dibangunnya sebuah halte atau stasiun kereta api yang diberi nama Stasiun Citayam pada 1922. Letak stasiun ini berada tepat di sisi timur Setu yang berfungsi sebagai tempat naik turunnya penumpang dan barang. Kehadiran stasiun Citayam merupakan bagian dari beroperasinya kereta api Batavia yang kini menjadi Jakarta Kota menuju Bay de Zor atau Bogor sejak awal 1873. Tak hanya itu, nama Citayam pun pernah ditulis dalam sejarah perjuangan negara Indonesia. Di Citayam, Tole Iskandar merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Depok. Dirinya pernah terlibat pertempuran dengan pasukan Gurkha dalam membela tanah air. Kemudian ada Raden Sungging yang merupakan tokoh Citayam dan Depok yang berani melawan kolonial Belanda. Tokoh ini merupakan seorang ulama dengan janggut panjang dan sorban hijau yang menjadi ciri khasnya. Raden Sungging memiliki karomah tinggi dan memimpin perlawanan penjajah hingga daerah Bekasi dan Jatinegara.
Sayangnya, Raden Sungging ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, namun Raden Sungging telah lebih dulu meninggal sebelum dilakukan eksekusi. Di balik fenomena yang sukses menyita perhatian warga ibu kota, ternyata Citayam menyimpan kisah kejayaan di masa lalu yang tak kalah menarik. Terdapat sebuah tugu atau patung yang disebut Tugu Macan. Lokasi Tugu Macan Bambon itu adalah tempat berkumpul para jawara-jawara yang bertugas dengan menggunakan pakaian loreng seperti macan untuk melakukan aktivitas di sekitar daerah tersebut. Memang daerah tersebut merupakan akses jalan menuju jalur bisnis dan jalur transportasi pada masa lampau. Oleh karena itu, pada tahun 1996, warga berinisiatif untuk membuat patung macan atau Tugu Macan sebagai wujud penghormatan serta mengenang jasa para jawara terdahulu yang telah menjaga kampung Citayam.